Jangan kita mengerjakan sesuatu pekerjaan ini kalau kita tidak ada ilmunya. Apapun lah, apalagi dakwah. Ini kan, buat gorengannya kalau nggak ada ilmunya nggak usah. Masya Allah. Gorengan saja, apalagi dakwah kan, nggak usah. Harus ada ilmunya kan. Kenapa? Bila kita wajib untuk berdakwah nih, bukan bergelar ustaz aja, kita wajib. Sudah direkomendasi oleh Allah. Ya kan? Kita kan hidup sementara satu kali kita hidup kan. Rugi kalau nggak berdakwah. Karena sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dakwah. Ya kan? Dakwah. Kalaulah di alam nyata kita tidak berdakwah, di alam maya pun juga tidak berdakwah, Allah ya. antum menunggu alam barzah. Ya Pak Ci ya. Ya. Ini ya kalau kita lihat jenggot beliau ya, Masya Allah ya. Tapi jangan dibandingkan ya dengan jenggot saya, bisa dihitung ya. Akan tetapi beliau ya, Masya Allah sudah seperti ya, Masya Allah mirip Ustadz Syafiq ya. Masya Allah ya. Ya mungkin sekilas mirip ya. Masya Allah ya. Ya, jadi Pak Ci, gimana Pak Ci? Masalahnya kan jenggot ini di mana-mana ya, bahkan di lingkungan kita juga ya. Saya sendiri di sini adalah sedikit ada yang ya, kalau sudah dia berjenggot lebat ada tanda tanya di baliknya. Cuman orang ya mengungkapkan itu antara iya dan tidak, mungkin sedikit tabu. Maksudnya gini, apa yang Anda harapkan dari ya jenggot itu? Ya, tentunya yang saya tahu ya tentunya untuk ya menjalankan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya lebih apa namanya? Definitif lah. Pertama kali memang ucapan kita alhamdulillah dengan hidayah atau kekuatan iman yang Allah berikan kepada kita, hidayah Islam, dan paling istimewanya yaitu hidayah sunnah yang kita bisa mampu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Intinya kalau berbicara masalah jenggot ini, dulu pun saya tidak berjenggot juga kan. Ada jenggot tapi sering dicukur. Subhanallah. Nah, Dulu ya. Dulu. Tapi dengan sejalannya waktu kita selalu membaca, duduk di majelis ilmu, dan Allah berikan kepahaman bahwasanya jenggot itu bernilai ibadah sunnah, ya. Yang pada dasarnya kita tahu penciptaan kita, tujuan penciptaan kita yaitu seperti firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita beribadah tentulah sesuai dengan Al-Quran, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau membahas jenggot, mungkin dalil tahu kan? Ya. Ada tahu kan? Ya, ada sedikit banyak lah. Ya, dalil tahu. Hadis riwayat Ibnu Umar, Ya. bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, bedakanlah dengan orang-orang yang musyrik. Jadi dibiarkan jenggot. Nabi kita membiarkan jenggot kan? Ya. Apa ya? Ya. Ada yang bilang dibiarkan dipelihara, itu gimana? Apa? Oke. Ya dipelihara lah, ya kan? Ya. Ya dipelihara kan. Tanda kita mengamalkan atau taat akan perintah Nabi kita Muhammad SAW kan. Di sisi lain kita bisa melihat banyak juga kan orang Islam kan mengaku Islam ya, tapi alergi dengan memelihara jenggot ni kan. Ya, betul banyak sekali. Ya. Nabi kita memerintahkan, dan kita harus pahami
Nabi kita bersabda bukanlah mengikut hawa nafsunya, melainkan sudah diwahyukan kan. Dengar dan taat. Iya. Itu merupakan suatu loyalitas kita, ya kan? Tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba billahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih kalian cintai, ya. Dari walidihi, ayah kalian, wa waladihi, anak-anak kalian, orang tua, istri, anak gitu ya. Orang tua, istri, anak-anak ya. Wan nasi ajmain, ya. Dan seluruh manusia kan. Dan seluruh harta benda. Iya, seluruh manusia ada. Berarti konsekuensi syahadat kita yaitu kita mengutamakan cinta kepada Nabi kita ini. Jadi bagaimana mengaplikasikan cinta tadi? Ya salah satunya kita mengamalkan sunnah, mengikuti apa-apa yang beliau sampaikan kan. Kita sabdakan. Ketika kita bersentuhan dengan warga, ya lingkungan kita lah. Kemudian juga pekerjaan kita. Kerja di suatu instansi atau apalah ya, dan mengharuskan dia ya, memotong ataupun ya membersihkan jenggotnya. Tentu ini kan perlu pengorbanan. Akan tetapi yang kita lihat ya sering terjadi adalah dipotong sama dia, dicukur sama dia, daripada nggak dapat kerja. Ya kan, istilahnya kan enak, bagus kerjanya, dapat kerja, ya dapat kehidupan. Jadi kalau kita pikir kan emangnya cuma kerja di situ aja, tempat lain kan ada, berarti dia cepat goyang. Nah, ini yang banyak terjadi sebenarnya. Ini yang banyak terjadi. Dia kerja, diharuskan untuk memotong, dia potong jenggotnya. Ya, tahu dia tidak ya diperbolehkan seperti itu, akan tetapi dia luluh ya lemah imannya. Apa nama itu? Gimana Pak Cik? Itu lemah iman atau memang nggak konsekuen atau memang ya gaya-gayaan aja jenggot ini gimana? Pada dasarnya lemahnya iman. Lemah iman ya. Dan kurangnya ilmu dalam agama kan. Iya. Karena dia dengan harta dunia kan, pekerjaan, emangnya cari dong tempat kerja yang lain, yang tidak mengusiknya, yang tidak untuk menyebabkan dia harus memotong jenggotnya itu kan. Kenapa nggak cari kerjaan lain? Kenapa masih tetap bertahan di situ kan? Maksudnya seperti itu. Gimana Pak Cik? Begini Pak Segido. Kembali kepada konsekuensi syahadat kita tadi kan. Masya Allah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Jadi konsekuensi kita mencintai Nabi kita melebihi dari segala-galanya, itu yang paling utama kan. Kalau seandainya Nabi kita menyuruh kita memelihara jenggot, pelihara. Ya. Pelihara kan. Jadi tidak ada pilihan lain. Seandainya kita bekerja di suatu tempat, suatu instansi yang melarang kita untuk memelihara sunnah, mencintai Nabi kita Muhammad SAW, keluar saja dari pekerjaan itu. Keluar saja kan. Karena peluang pekerjaan banyak di atas dunia ini, ya, peluang pekerjaan banyak kan. Sekarang, bagaimana ini, kerja mana ini, nih? Ini kebaikan. Tidak ada pertimbangan. Kalau memang kita cinta, kita tinggalkan, cari kerja lain. Yang saya sampaikan ya, hewan yang melata saja dijamin oleh Allah rezekinya. Apalagi kita yang dijadikan Allah sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Yang bergerak ya? Iya, hewan yang melata saja kan. Apalagi kita manusia dijadikan khalifah. Sudah pasti rezekinya kan.
kadang pola pemikiran kita kaum muslimin ini banyak menjaga gaya gengsi kerja, ya kan? Kerja kantoran apa ini rapi, bagus, gajinya gede, ya kan? gede, walaupun Atau bertentangan dengan syariat. nanti dikorbankannya akidahnya, maksudnya ya. Iya. Karena dia lebih mencintai dia mungkin pekerjaan dia itu daripada sunnah Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau saya waktu pertama-tama hijrah itu mengenal kajian sunnah itu, jenggot mulai panjang, itu label memang banyak datang. Iya. Coba Jadi kiri kanan ya. Nah, ya kambing, kayak kambing tadi kan. Iya, itu biasa lah ya. Biasa itu kan. Nah ini bang, udah bersemak aja muka ini kan, dirapikan lah ini kan, udah semak lah kata orang kan, belum gaya teroris, label-label yang biasa lah kan, dia dengar kan, jadi oh begini ya kalau kita mengamalkan sunnah nih, kita jadi asing. Iya. Ya. Tapi saya teringat hadis Nabi kita Muhammad, Islam ini kan asing, sebagaimana datangnya pada awalnya kan, dan begitu juga ada akhirnya. Tapi beruntunglah orang yang asing itu kan. Iya. Nah, kita mencari keberuntungan tadi. Al-Qurba dia ya. Al-Qurba yang asing tadi. Tapi memang Pak J, Iya. banyak hadis-hadis tentang jenggot itu ya. Kalau nggak salah ada berapa ya? Kalau nggak salah ada di apa? Di apa namanya, di beranda saya ini 7 atau berapa? Banyaklah hadis tentang untuk jangan dicukur gitu kan. Iya, sebenarnya kalau dalil sudah cukup. Cuma kesadaran kita untuk berpegang kuat di atas dalil itu, di atas sunnah itu nggak berapa tahannya kan. Sunnah ini ibarat menggenggam bara api. Iya. Kan? Jadi sebagai saya pribadi, terkadang saya malu kalau kita tidak memelihara jenggot. Saya bukan menilai orang kan. Iya. Malu. Saya pernah melihat ini di dalam handphone. Saya pernah buka-buka kan. Saya pernah mendengar Yahudi kan. Iya. Tapi saya tak tahu bagaimana penampilan Yahudi, khususnya Yahudi Ortodok tadi. Iya. Kan? Saya lihat penampilannya semua pakai jenggot orang ni kan, Yahudi ni kan. Yahudi yang dilaknat berjenggot. Penampilannya kan. Iya. Rasanya kita malu sebagai kaum muslimin. Ya? Yang mengaku cinta Rasul tapi tidak mau memelihara jenggot. Padahal dengan Iya. hadis yang banyak itu, Iya. dalil yang banyak sekali dalilnya. Banyak. Jadi rasa saya malu sebagai orang beriman, hal aya'u minal iman. Malu itu sebagai pada iman, rasanya malu. Tengok Yahudi berjenggot, kita mengaku cinta Nabi tak berjenggot. Iya. Kayaknya kita lebih parah pada Yahudi ini, Yahudi Ortodok. Ya, gini Pak Cik. Ya. Herannya, saya juga heran juga ya. Anda juga heran. Segitu banyaknya dalil, Ya. banyak sekali dalil masalah jenggotnya. Ada yang peliharalah jenggot dan biarkan jenggot dan tipiskan kumis gitu ya. Iya. Pokoknya yang sejenis, yang semisalnya banyak sekali. Tapi justru yang lebih banyak mungkin ya, yang mereka tahu itu, tapi nggak fight untuk itu. Maksudnya dia masih tetap dicukurnya gitu kan. Heran juga seperti ya. Maksudnya heran di mana? Seakan-akan mereka nggak aware, seakan-akan mereka dalil itu ya, seperti nggak dilihat gitu ya. Padahal sebanyak dalil itu ya lebih dari cukup ya untuk meyakinkan kita gitu kan. Iya. Nah, itu kan pemahaman tadi ya. Keimanan tadi. Nah, bahwasanya kunci iman kita ini kan harus mengikut pada Nabi kita kan. Apa yang Nabi katakan, sabdakan, kita tinggal taat. Cukup. Nggak usah pakai, kalau untuk beribadah nggak usah pakai logika akal sehat. Untuk apa gunanya, tidak perlu kita tanya, kita taat. Sudah ya. Mungkin Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, jadi taat ya. Iya. Itulah herannya. Memang sampai sekarang heran. Sekarang kita berpikir ya, tidak akan mereka sedikit ya,
sedikit aja aware dengan dalil-dalil yang sebanyak itu. Ya. Cukurlah kumis, panjangkan jenggot, ya. Tipiskan kumis, pelihara jenggot, biarkan jenggot. Itu kan sudah sangat jelas sekali dan banyak, ya, dalil-dalil yang semisalnya. Tapi tetap saja banyak yang melanggar, ya, banyak yang mencukurnya. Itu gimana ya? Seakan-akan pernah saya berpikir, ya, gimana? Apa mereka sepertinya nggak melihat, ya, dalil-dalil itu? Gimana, Pak Cik? Ya. Padahal, ya, padahal mencintai Allah dan Rasulnya itu kan salah satu termasuk, ya, salah satunya yaitu, ya, mengamalkan sunnah Nabi SAW, yaitu melalui jenggot ini mungkin, ya. Iya. Sini ada sebuah buku yang cukup menarik, mungkin kita bacakan Ya. dalilnya yang hukum memendekkan jenggot. Sini dari Ibnu Umar tadi kan. Kitab apa, Syekh? Kitab apa? Halal haram. Oh, Ini enggak. Khaliful musyrikin, ya. Berbedalah dengan orang-orang musyrik. Ini poin kita. Kita harus membedakan, menyelisihi cara hidup, kebiasaan musyrikin, kafir, ya kan? Ya. Bagaimana caranya? Ini ikut tadi yang disabdakan Nabi kita tadi kan. Potonglah kumis, peliharalah jenggot. Ya. Ya, Tapi yang herannya kita hari ini kadang bergelar ustadz, ya. Ustadz, Ustadz kondang malah, ya, terfavorit, ya, tersohor dan, ya, bla bla bla, ya, dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kok bisa dipanggil ustadz? Iya. Dalam segi untuk mempertahankan jenggot saja mereka masih menentang dengan mencukurnya, dengan dalih ini itu, gitu, ya. Gimana? Ya. Belum lagi nanti masalah cinta yang lain, ya. Ya. Bisa jadi dalam apa namanya, ya, dalam jenggot ini saja masih begitu mudahnya mereka, ya, untuk tidak mengindahkan dalil-dalil itu, apalagi dengan yang lainnya, ya, mungkin seperti Maulid Nabi dan lain sebagainya, ya, perayaan Maulid itu, ya. Kebanyakan yang merayakan Maulid Nabi itu kayak nggak berjenggot. Betul, Ya, kebanyakan tidak berjenggot. iya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, Iya. Pak. Ya, bisa lihat kan. Ini cukup bagus nih kalau Maulidnya. Ini sekarangnya sedang bukan sekarang, dah lama dibahas. Ya, sudah dari Maulid dulu, Nabi ya. ini bukan dari Islam, ya. Ya, Kita sudah. kan suka mengikut-ikut, Ya. mencontoh yang bukan dari Islam ini, kan. Kalau berbicara Maulid Nabi tadi, ya kan, itu katanya, ya kan, menggambarkan kecintaan kepada Nabi ini. Membuat acara Maulid Nabi menandakan atau memberikan bukti bahwasanya cinta pada Nabi. Ya. Katanya nggak maulid berarti nggak cinta Nabi, Ah, nggak cinta sholawat, iya. nggak cinta apa namanya, ya, sirah Nabi. Iya. Kalau kita berbicara Maulid Nabi, memang nggak pernah dikerjakan oleh para sahabat, kan? Kalau berbicara kecinta pada Nabi, kita kenal kan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Beliau, di tangan beliau lah kejayaan Islam. Sampai-sampai Nabi kita mendoakan bahwa kejayaan Islam itu di tangan Umar, ya kan? Dan kalaulah ada Nabi sesudahku, Umar lah akan menjadi Nabi. Kalau kita analisa berapa hebat Umar ini, kapasitas dia. Kalau bukti cintanya, ini tadi
mencintai Rasulullah itu melebihi dari dirinya sendiri. Tidak melakukan maulid. Iya. Jangan lakukan maulid. Beliau ya. Iya. Lebih cekap dia lagi kan. Iya. Bayangkan kalau kita analisa lagi sirah sahabat dalam kekhalifahan Umar bin Khattab, itu penguasa Romawi, penguasa Persia dan seluruh jazirah Arab itu hina di bawah telapak kaki beliau. Tak satu pun berkutik. Radhiyallahu anhu ya. Iya, radhiyallahu anhu. Kehebatan beliau sampai pun setan tidak mau berselisih dengan beliau. Dari jalan lain setan. Beliau itu enggak melakukan maulid. Enggak pernah melakukan maulid Nabi. Melakukan perayaan maulid. Iya, enggak pernah. Subhanallah ya. Apa? Ini kurang referensi apa lagi sebenarnya? Kurang cinta apakah beliau lagi kurang ya? Apa lagi? Kepada Nabi SAW. Iya. Ya. Nabi kapasitasnya Nabi nih. Kalau ada Nabi sesudah aku maka Umar akan jadi Nabi. Tak pernah Umar buat maulid Nabi. Dan hari ini baru ngaku-ngaku ustaz, menantang Nabi, membuat sesuatu yang tak ada dalam Islam kan. Ini maulid memperingati hari lahir ini kan kerja Nasrani. Iya. Nasrani. Iya. Jadi kita mengikut trennya, ya, tak lain pada unsur-unsur lawan kita juga. Iya. Yang menyusup mengaku-ngaku Islam, buat satu acara-acara yang cara tandingan lah kayaknya. Sepertinya baik, bagus. Ini kan ibadah. Di dalamnya kan baca Quran. Di dalamnya kan. Iya, tapi pernah saya melihat analisa kalau sesuatu acara itu tidak ada keberkahan, memang tidak ada mengantarkan undangan. Contoh, ya kan? Seberapa ramai orang malam itu Maulid Nabi atau acaranya kebanyakan malam dibuat di Indonesia ni kan. Banyak. Tapi ke waktu pagi, waktu subuh, kalau berapa orang tinggal? Berapa orang waktu subuh tinggal lagi? Mana orang yang buat acara Maulid Nabi itu? Kalau betul-betul memang cinta pada Nabi, cinta Rasulullah, seberapa banyak malam itu, segitu juga lah yang hadir subuh. Kalau memang cinta, tapi jangan gombal semua. Satu soft pun nggak penuh ya? Satu soft. Kadang-kadang hadir ke masjid waktu Maulid Nabi aja. Kenapa? Ada makanan banyak datang kan. Yeah. Nah, itu kebiasaannya harus diubah kan. Yeah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada saudara-saudara kita. Kita Amin. bukan menghina atau melaknat. Ya, amin. Kita kan berbagi yang berbagi. Ya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada agamanya, bisa kembali memperjuangkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Setiap kita itu kan wajib untuk berdakwah. Ya. Ya kan? Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami menasihati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita ini umat terbaik diciptakan Allah untuk amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan melarang orang berbuat kemaksiatan. Itulah kan, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Iya. Tapi ya memang ya kalau cerita Maulid ya nggak ada habisnya, memang sudah dibahas dari zaman dulu ya. Ya. Tapi memang tetap saja jadi pembahasan yang viral lah kalau kita di medsos ini. Karena ketika membahas Maulid ya, ketika kita membahas Maulid, tentunya ini tidak lepas daripada dakwah kan. Jadi masing-masing berdakwah lah. Dan kita pun dalam kesempatan kali ini berdakwah. Kita menyampaikan pemahaman ya, dalilnya, kemudian gimana baca bagaimana ya memperingatkan ya teman-teman sekalian ya
bahwasanya ya, ini loh pemahaman kita ya dari dahulu tidak ada diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga tidak ada diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian juga tabi'in juga tidak ada merayakannya, tabi'in juga nggak ada, imam yang 4 juga nggak ada ya, subhanallah ya. Jadi gimana Pak Cik? Jadi setelah abad keempat dan seterusnya baru ada gitu kan? Jadi kalau anak pribadi, memang anak pribadi lebih kepada mengikut ya, yang lebih salaf, artinya apa? Yang lebih pertama sekali agama ini datang ya, pada saat era Nabi, kemudian juga sahabat, kemudian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, 3 abad ya, ya abad pertama ya. Saya lebih kalau anak pribadi ya, lebih menjaga zona aman ya. Zona aman itu dalam arti ya lebih selamat, lebih selamat. Karena sampai ke sini, semakin kemari, semakin ke belakang, umat ini kan sudah mulai ada yang berpulangnya ilmu, ada yang tidak taat dan lain sebagainya, sehingga banyak kesyirikan, kebid'ahan kan bertambah terus ya. Maka ibarat kalau kita ambil permisalan lah, ini untuk dalil secara akal mungkin ya. Ya. Kalau ada surat tanah yang bersengketa ya, 1 tahun 2000 misalnya, satu lagi tahun 2010, maka kita lebih cenderung mengambil tahun yang lebih tinggi, lebih awal, lebih dulu, yaitu tahun 2000 ya. Maka demikian pula dengan di zaman Nabi SAW ya, nggak ada beliau melakukan merayakan atau dari perintahnya ataupun dari ya nggak ada lah dalam perkataan, perbuatan maupun isyarat sekalipun tidak ada. Kemudian juga tidak ada diamalkan oleh para sahabat ya, tabi'in, imam yang 4 ya, 300 tahun ya pertama itu subhanallah cukup, sebenarnya sangat cukup untuk menjadi dalil gitu kan ya. Semakin kesini ke belakang baru ada ya. Sebenarnya ini ya pulang kita kepada memakai akal sehat tadi kan. Kalaulah sepeda motor kita atau mobil kita rusak ya. Kalau dalil dia udah tahu lah semua kan, kita hantarkan ke bengkel ya kan. Antum mau pakai barang ori atau KW untuk kendaraan sekarang nih yang rusak? Yang asli lah, asli ori kan ya, tergantung duit. Kalau nggak ada duit mana? Ya ini permisalannya. Iya. Ya kalau misalnya duit pas-pasan ya cari yang sesuai dengan dompet ya, nggak keinginan hati ya, tentu yang asli kan, yang ori kan ya pasti. Begitu juga lah agama kan, subhanallah kan ya. Kalau dengan kondisi yang rusak hari ini, zaman penuh fitnah, bagikan badai datang fitnah nih, seharusnya kita belajar subhanallah mencari barang yang ori ini, masya Allah, yang asli. Oh ini agama kita dari zaman fitnah nih, apakah benar ini dari Nabi kita Muhammad SAW? Ya, itu yang kita cari, itu belajar. Kalau kita bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan yang entah dari mana datangnya, kayak inilah. Iya. Makanya kita belajar cari ilmunya, yang ini seperti ini bagaimana, yang seperti ini bagaimana, yang begitu bagaimana, kita cari dalilnya. Itu makanya kita belajar. Belajar, sudah itu kita ikhlas kita dalam syarat apa ibadah diterima, tahu ya. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan kan. Ikhlas kita kan, pertama kali kita ikhlas nih kan, ikhlas kita mencari ilmu. Ya.
apakah betul-betul ilmu ini, jadikan ilmu ini betul-betul bisa menjadikan kita ke arah yang lebih baik, ya kan? Ya. Bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan tadi kan. Jadi kalau kita ikhlas, insya Allah dapat ilmunya kan? Ya. Jadi kalau kita masih mengikut jumlah yang banyak, kebiasaan yang ada hari ini, ya kayak gitulah terus, ya kan? Orang mulut Nabi, orang Isra Mi'raj, kan? Tak pernah dikerjakan kan? Tapi kan ada yang ngomong apa sih? Kan banyak ya, melakukan maulid itu kan banyak, ya, menyeluruh, apa namanya, kalau ya banyak di antara yang lain, apa namanya itu Pak, mayoritas ya. Agama ini kan mayoritas, ada yang ngomong seperti itu, iya. Ya. Agama ini mayoritas, ya. Pilih yang banyak, yang mengikuti. Tapi agama ini ikut dalil, bukan ikut mayoritas. Ya, itu makanya agama ikut dalil sesuai dengan kalau Allah, kalau Rasul, ya. Sahih, ya kan? Benar, ya kan? Tapi kalau nggak sesuai, tinggalkan aja. Senang, gampang. Berarti Pak Cik, tadi kalau misalnya ikhlas dia, banyak orang yang ikhlas. ISIS itu ikhlas juga, orang ngomong itu ikhlas kayaknya. Iya. Tapi nggak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana tuh, Syekh? Kalau nggak sesuai tapi tak tertolak lah. Ya. Jadi ikhlas tadi ikhlas menerima ilmu, bukan ikhlas. Ini kan ikhlas ikut perasaan. Iya. Ini rasa-rasanya nih ikhlas nih, ini perjuangan nih. Kan kebanyakan gitu, rasa-rasa. Iya. Ya. Kita kan ilmu jelas. Kita berbicara mana hadisnya? Sahih dhaif. Ya. Kalau sahih ikut, dhaif tinggal. Perlunya kalau dalam berdakwah ini kan, berdakwah apalagi channel tadi kan, memang butuh ilmu. Ya kan? Kita tidak boleh menyampaikan kalau kita tak paham sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Ya kan? Jangan kita mengerjakan sesuatu pekerjaan ini kalau kita tidak ada ilmunya. Apalagi dakwah. Ya kan? Buat gorengannya kalau nggak ada ilmunya nggak usah. Masya Allah. Gorengan saja, apalagi dakwah kan. Nggak usah. Harus ada ilmunya kan. Kenapa? Bila kita wajib untuk berdakwah nih, bukan menggelar ustaz aja. Kita wajib. Sudah direkomendasi oleh Allah. Ya kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan? Kita ada rekomendasi. Terpulang pada kita kalau ingin kita cari ilmu dulu. Wajib. Terkadang pada ikhwan ataupun akhwat yang punya ilmu lah kan, itu wajib, ya kan? Berdakwah. Ya kan? Kadang kita lihat hari ini kan, mungkin kita agak pergi, ya kan? Kita tidak bisa ngisi taklim atau jadwal kajian di masjid, musola kan? Kalau nggak bisa, ya di rumah atau melalui media sosial, ya kan? Kayak ini kan, bisa kan media sosial. Apalagi kita kan hidup sementara satu kali kita hidup kan, rugi kalau nggak berdakwah, karena sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dakwah, ya kan, dakwah. Kalaulah di alam nyata kita tidak berdakwah, di alam maya pun juga tidak berdakwah, antum menunggu alam barzah. Masya Allah. Ya Pak Cik, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, demikianlah tadi apa yang kita bagikan. Kita berbincang-bincang dengan Syekh dan Pak Cik. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, kebaikan tentunya, baik itu di dunia maupun nanti ya di
yaumil akhir kelak. Ya, mungkin itu dulu apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.